Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Hari ini saya pengen membahas pembahasan yang cukup klasik sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita akan membahas lagi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum paham, belum mengerti, jadi kita akan belajar bareng lagi. Kita back to basic lagi. Oke, kalau teman-teman sudah merasa paham, sudah merasa jago, jadi boleh skip aja video ini. Kalau teman-teman pengen ngulang lagi, pengen mempertajam lagi, boleh tonton video ini sampai habis. Kita akan luncur langsung ke chartnya. Di depan teman-teman sudah ada rule yang saya tulis nih. Ini guru saya berkata demikian dan ini sudah dites ya teman-teman. Jika teman-teman bisa lihat di sini, jika satu UFO sell dihancurkan oleh UFO buy dan teman-teman bisa menarik trend line sama dengan trend naik. Oke, lebih lengkapnya seperti ini. Jika satu UFO sell dihancurkan oleh UFO buy dan UFO buy ini direspek oleh harga dan teman-teman bisa menarik trend line sama dengan trennya naik. Yang kedua, jika ada dua UFO sell atau unfilled order sell, atau teman-teman bisa bilangnya ini ada dua area supply dihancurkan oleh satu area, ini kenapa buye ya? Dihancurkan oleh area demand atau unfilled order buy sama dengan tren naik. Jadi gampangnya seperti ini, kita akan buat gambar. Jadi misalkan kayak gini, yang warna merah ini adalah area yang dinamakan unfilled order sell. Yang warna biru ini adalah area unfilled order buy. Nah, area merah ini sudah ditembus oleh harga running tembus. Dan itu bisa kita katakan trennya sedang naik. Ups, belum sampai situ dulu. Apakah kita bisa, ini kan baru satu nih, ini kan baru satu area yang di break nih. Kalau satu area persyaratannya teman-teman diizinkan untuk menarik trend line atau enggak nih? Bisa enggak? Teman-teman cari pivot terendahnya, kemudian cari pivot tertingginya, kita lihat harganya nih. Harga sekarang ada di sini. Gampangnya gini ya, kita mundur sebentar. Teman-teman bisa lihat harga sekarang ada di sini. Di atas ini. Kita track dulu ke bawah. Jadi harga datangnya dari mana nih? Oh, dari bawah. Kita mundur ke bawah. Oke, kita punya pivot 1. Kemudian, apakah pivot ini berhasil menembus pivot sebelumnya? Jawabannya iya. Karena harga sekarang sudah di atas nih. Oke. Saya hapus dulu. Apakah pivot ini berhasil menembus area pivot yang ini? Ini yang saya kasih garis putus-putus ini. Jawabannya iya, karena harga sekarang sudah berhasil menembusnya. Yes, kita bisa sebut itu sebagai dengan pivot 2. Kita sebutnya dengan P2. Oke. Next, teman-teman, kalau teman-teman bisa menarik P2 tadi, oke, selamat, Anda berhasil nih. Berarti bisa tanda ini, teman-teman. Jadi pivot ini akan kita pakai. Kemudian kita track mundur lagi nih. Apakah harga ini teman-teman bisa lihat nih. Teman-teman bisa lihat apakah ini pivot ini berhasil, kita mundur lagi ya. Kita kan tadi sudah berhasil nih, pivot ini berhasil menembus pivot ini. Kemudian pivot yang bawah ini apakah berhasil menembus ini? Jawabannya ya, karena harga sudah sampai di sini. Oke, semoga teman-teman jelas ya. Oke. Ini berhasil menembus pivot ini. Oke, saya tulis deh. Ini berhasil menembus pivot 1. Kita namain dengan pivot 1. Ini adalah pivot 1, ini adalah pivot 2. Dan pantulan ini berhasil menembus pivot 1. Pantulan ini berhasil menembus pivot 2. Dan kita bisa menggunakan atau menarik trend line dari ujung sini ke ujung sini. Kita gunakan trend line-nya, teman-teman bisa menggunakan trend line, ini trend line. Klik, kemudian arahkan nih ke pivot yang bawah, kemudian tarik ke pivot yang atas, seperti itu. Alright, semua clear ya teman-teman. Nah, bagaimana jika ada kemungkinan yang lain? Misalkan harga masih di sini nih. Kita masih ada unfilled order sell yang belum terbentuk. Jadi kita belum bisa menggunakan ini sebagai pivot 2. Menggunakan ini sebagai pivot 2 belum bisa. Oke.
kita masih belum bisa. Jadi kita gunakan yang mana nih? Kita gunakan ini, kita lihat harganya dari mana, kita lihat nih. Misalkan harga dari sini misalkan ya. Kita lihat harga sekarang ada di sini, kita track nih harga dari mana datangnya, dari bawah kita track. Apakah pivot ini berhasil menembus pivot ini? Jawabannya no. Jawabannya belum, berarti kita nggak bisa pakai pivot ini. Kita mundur lagi, lower high sebelumnya. Apakah pivot ini berhasil menembus pivot ini? Jawabannya iya. Berarti kita bisa gunakan ini sebagai P2 kita. Alright, jelas ya teman-teman. Ini P2. Kemudian, misalkan bentuknya seperti ini. Apakah kita berhasil ya ini ya? Tadi kita tandain lagi, ini berhasil. Kita turun lagi ke sini. Apakah pivot ini berhasil menembus pivot ini? Yes, jawabannya iya berhasil karena harga rally ke atas. Kita bisa tarik tren garisnya horizontal line ya, sini berhasil tembus. Kemudian yang atas juga sama berhasil tembus. Oke, jadi kita punya P2 di sini dan pivot satunya ada di sini. Oke, clear teman-teman. Jadi kita bisa narik garis trennya seperti apa? Kita klik tren lainnya, kita hubungkan pivot yang bawah ini dengan pivot yang ini. Alright, clear ya teman-teman. Nah, gimana dengan contoh yang kedua ini? Jika dua UFO sell dihancurkan oleh dua UFO buy. Misalkan teman-teman punya area seperti ini. Misalkan teman-teman punya area seperti inilah, gampang ya gitu ya. Misalkan nih, oke saya geser dulu. Oke. Harga masuk, turun ke bawah. Dan kita teman-teman punya area unfill order sell yang dihancurkan oleh harga mana? Ya sini dia. Misalkan ini ada dua unfill order sell yang sudah dihancurkan oleh harga. Alright. Kita punya bentuknya yang gini aja deh. Gini aja. Kita punya bentuk yang seperti ini. Itu mana sih? Yes. Ini ya. Kita nggak punya swing apa-apa nih di sini nih. Kita nggak punya swing apa-apa, tapi dia harga berhasil merusak area unfill order sell ini. Alright, teman-teman bisa menarik garis trend lainnya seperti ini. Yes, seperti ini. Yes, dilurusin aja. Alright. Sekali lagi, yang perlu saya tekankan, kita nggak trading berdasarkan trend. Jadi trend hanyalah indirect force teman-teman. Ya, daripada berlama-lama kita langsung aja menuju ke chart deh. NZD-CHF tadi ya, kita ke AUD USD aja. Random aja chartnya, kita akan melihat trennya bagaimana. Kita seperti biasa start dari harga sekarang. Harga sekarang ada di sini nih. Alright, kita punya teman-teman, bisa kita lihat bersama-sama, kita punya yang namanya harga ada di sini. Harga datang dari mana nih? Oh, dari atas, kita track ke atas nih. Yes, kita track ke atas. Setelah kita track ke atas, kita melihat dengan jelas nih kan arahnya kan naik nih dari sini. Kelihatannya ini trennya naik. Jadi kita punya ekspektasi awal trennya sedang naik. Kita lihat harga datang dari atas, ini barusan turun nih. Teman-teman kalau mau ngurutin, saya akan pakai pen aja, pen. Mana ya pennya? Apa namanya di sini ya? Alright, kita nggak punya. Mana ya? Oke, saya masih cari-cari, nanti aja gampang. Nah, kita urutin dulu nih harga dari mana datangnya. Harga datangnya dari sini. Alright. Setelah datangnya dari sini, kita urutin lagi ke bawah. Oh, ternyata harga terendahnya di sini. Kita urutin lagi nih ke bawah sini. Alright. Oh, harga datang dari sini, harga naik lagi ke atas nih. Gampangnya kayak gitu ya. Oke, kita urutin lagi nih. Oh, harga turun lagi ke sini nih. Harga turun lagi ke sini, kita nggak lihat pergerakan harga yang cukup oke. Kita punya harga ada di sini. Yes, ini naik turun seperti itu. Kalau teman-teman lihat garisnya akan seperti itu. Nah, trennya sedang apa sih di AUD USD daily ini? Kita bisa melihat dengan jelas. Harga start dari sini. Kita naik, kita ketemu pivotnya tertinggi. Kita punya turun, kita punya pivot yang rendah. Naik lagi, kita pertanyaan pertama, apakah pivot ini berhasil menembus ini? Jawabannya iya.
Jawabannya kita punya confirm di sini. Ketembus ya area ini. Kemudian kita turun lagi nih, kita turun lagi. Kita bisa lihat sama-sama. Kita bisa lihat sama-sama mana nih? Saya kasih panah aja biar lebih oke. Yes, teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah pivot bawah berikutnya. Apakah pivot ini berhasil menembus pivot ini? Jawabannya iya. Kita bisa kasih horizontal line tertembus. Jadi kita bisa menghubungkan dua garis ini dari titik ini ke titik ini. Nah, simpelnya saya menggunakan tools yang namanya pivot high low. Pivot high low nih. Pivot high low point. Teman-teman bisa dapetinnya gratis di TradingView. Search aja indikator. Ini kalau saya mau pencet shortcutnya adalah garis miring, simbol garis miring. Di keyboard teman-teman akan muncul indikator. Kalau teman-teman mau cari lebih lama lagi, lebih ribet lagi, teman-teman klik ini. Indikator, teman-teman klik aja di situ, ketikkan pivot high low point. Yes, ini saya punya lansam. Sama aja sih, rata-rata sama aja. Saya pakai settingannya 4. Nah, dengan cara ini teman-teman akan lebih mechanical. Kita akan meluncur lagi, kita hapus semuanya karena ini adalah chart utama saya. Saya akan pakai chart, backtest ini. Backtest nggak apa-apa, biarin aja deh. Oke, NZD USD, kita ke NZD, kita cari yang lain deh. Itu kan up nih. Yang turun belum ya? Kalau turun ya tinggal dibalik aja sih teman-teman. Kita dapat contoh yang up lagi, teman-teman bisa lihat nih di sini dengan jelas. Harga lagi di sini nih. Harga sedang di sini. Kita bisa narik seperti ini. Atau teman-teman punya bantuan nih, bantuannya ada di sini. Kita punya. Yes, teman-teman bisa nariknya seperti ini. Kita bisa lihat tinggi, turun. Dia turun. Harga nembus gitu aja, rally sampai sekitaran sini ya. Oke. Kemudian turun lagi harganya, naik lagi sampai sini. Jadi kita bisa menggabungkan yang mana? Menggabungkan yang ini, titik ini ke titik ini untuk menarik trend line. Nah, apakah kita sudah berhasil menghancurkan supply di atas? Jawabannya iya, ini supply ini kehapus nih. Supply dihancurkan. Supply ini cukup kuat, supply-nya dihancurin. Ini masih belum dihancurin, tapi kita sudah bisa menarik trend line. Kita sudah punya beberapa area supply yang dihapus. Sekali lagi, rule-nya kita menghapus 2 area supply atau 1 area supply dan kita bisa menarik trend line, itu sudah sah dianggap momentumnya atau trennya sedang naik. Oke, ini area supply ada lebih dari 1 atau lebih dari 2 area supply yang dihancurkan oleh harga. Yes, jawabannya trennya naik. Kita cari tren yang turun. Kenapa nggak temu tren yang turun dari tadi ya? Tren yang turun tinggal dibalik teman-teman. Saya nggak perlu jelasin lagi ya. Kalau tren yang turun sama saja. Oke. Kita cari aja mana nih chartnya ya, belum. Kita punya, yes, ini momentumnya jelas turun. Teman-teman bisa lihat kalau teman-teman pakai indikator akan muncul simbol-simbolnya seperti ini. Kita start dari harga sekarang. Harga datang dari mana nih? Dari sini. Apakah harga ini berhasil? Kita tarik, urutkan dari sini, kita naik lagi. Apakah pivot ini berhasil menembus pivot sebelumnya? Pivot sebelumnya adalah ini. Yes, jawabannya iya. Berhasil. Kita bisa gunakan itu seperti apa tadi? P2 atau pivot 2. Oke, kita track lagi ke atas ke sini nih, teman-teman bisa lihat ke sini. Ini adalah poin tertinggi, swing point tertinggi sebelum ini. Yes, kita punya area ini. Apakah area ini atau swing ini, pivot ini berhasil menghancurkan pivot ini? Low sebelumnya, kita punya beberapa low sebelumnya. Berhasil, jawabannya iya, berhasil. Kita punya 2 pivot yang sudah ditembus nih. Teman-teman bisa lihat. Kita punya 2 area pivot yang ditembus. Kita bisa menarik trend line-nya, yaitu trend line down kayak gini. Ya, seperti ini. Pertanyaan berikutnya, apakah area supply-nya terbentuk dan dihargai, kemudian area demand-nya dihancurkan? Jawabannya adalah, teman-teman bisa lihat nih, ini supply, ini demand, ternyata harga bikin
Harga masuk ke area supply kita, kemudian harga ini di break. Baru satu area demand yang di break. Sebenarnya kalau teman-teman lihat ada beberapa area demand sih. Kita nyalain KBS candlenya. Ini sebenarnya kurang jelas. Kita punya area demand yang jelas itu di sini. Drop base rally, kemudian drop base, oh ini bukan ya. Drop base rally ini dianjurkan oleh harga. Kita baru punya satu area demand yang dianjurkan oleh harga. Oke, tapi kita bisa menarik tren lainnya. Jadi tren lain ini sah, atau kita bisa bilang momentumnya ini lagi down, right? Semoga membantu teman-teman. Kita cari contoh sell yang lain mungkin. Yes, kita punya contoh sell yang lain. Dengan jelas kita punya contoh sell nih, teman-teman bisa lihat. Alright, kita harga start dari sini, kita urutin nih dari sini. Oke, harga ini pivot ini ngebreak swing terendah ini. Kita tandain itu sebagai, sekali lagi namanya P2. Kita punya P2 di sini, kemudian kita track lagi ke atas, kita punya swing lagi ke sini. Apakah pivot ini berhasil ngebreak pivot yang bawah ini? Jawabannya yes. Kita punya yang namanya P1 confirm. Pertanyaan berikutnya, apakah area demand dihancurkan oleh area supply? Jawabannya yes, teman-teman punya. Teman-teman punya area demand ini dihancurin oleh harga. Teman-teman bisa melihat ini drop base rally ini dihancurkan oleh rally base drop ini. Right? Teman-teman juga bisa lihat di, kalau teman-teman arahkan ke sini, teman-teman look to the left, teman-teman juga bisa melihat beberapa area ini. Ini area rally base rally. Kemudian area rally base rally ini dihancurkan oleh harga ini. Alright, jadi kita sah bisa menarik trend line dari sini, pivot tertingginya ke pivot terdekatnya, P1 ke P2-nya. Yes. Saya harap teman-teman bisa memahami ini dengan jelas. Jadi saya sambil belajar lagi sih ini. Saya sambil mengulang materi apa yang saya pelajari kemarin. Jadi semoga membantu. Semoga dengan ini teman-teman bisa menentukan tren dengan lebih jelas lagi dan kita bisa trading dengan lebih baik lagi. Sekali lagi saya peringatkan, kita supply and demand trader atau unfilled order trader tidak trading menggunakan tren. Tren hanyalah indirect force. Kita trading berdasarkan direct force, di mana itu adalah unfilled order. Oke, saya dan Indrawan Pratama undur diri dulu. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan langsung aja komentar di bawah, kita bisa diskusi langsung. Dan kalau teman-teman punya masukan dan saran, langsung aja komentar di bawah. Jika teman-teman menemukan insight yang baru atau dapat masukan yang baru nih, teman-teman boleh share video ini ke sebanyak-banyaknya teman-teman trader di luar sana. Oke, kalau begitu saya pamit. Kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya Dani Indrawan Pratama, undur diri. Ciao.